Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dengan NIM 2404010101026 dari kelas IF 402. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman mata kuliah Sistem Jaringan 1 sesi 1 sampai dengan 6. Baik, pada sesi pertama itu materi membahas pengenalan dasar mengenai jaringan komputer. Jaringan itu punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan manusia untuk saling terhubung, bertukar informasi, bekerja sama, dan mengakses berbagai layanan digital. Dalam jaringan itu ada beberapa komponen utama, yaitu end device dan intermediary device. Untuk end device itu contohnya komputer, laptop, dan smartphone. Lalu untuk intermediary device itu seperti switch, router, access point, firewall, dan media jaringan, media network seperti kabel tembaga, fiber optik, wireless. Selain itu di sesi sesi pertama juga itu menjelaskan jenis-jenis jaringan seperti LAN dan WAN. LAN digunakan pada area yang lebih kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Sedangkan WAN itu menghubungkan jaringan dalam wilayah yang lebih luas. Internet sendiri itu merupakan gabungan dari banyak LAN dan WAN yang saling terhubung. Nah, di sesi pertama ini bisa dipahami bahwa jaringan yang baik harus memerhatikan keandalan, keamanan, skalabilitas, dan juga kualitas kualitas layanan agar komunikasi data itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, lanjut sesi 2. Untuk sesi 2 ini materi membahas konfigurasi dasar perangkat switch dan end device. Sebelum perangkat jaringan itu bisa digunakan, administrator itu perlu memahami cara mengakses Cisco IOS melalui beberapa metode seperti konsol, SSH, dan telnet. Dari ketiga metode tersebut, SSH lebih direkomendasikan karena lebih aman, sedangkan telnet kurang aman karena data dikirim dalam bentuk plain text. Materi ini juga menjelaskan metode-metode dalam Cisco IOS seperti user exec mode, privilege exec mode, global configuration mode, line configuration mode, dan interface configuration mode. Setiap mode ini memiliki fungsi yang berbeda dalam proses konfigurasi perangkat. Selain itu, konfigurasi dasar seperti kita set hostname, setting password, enkripsi password, lalu banner, IP address, subnet mask, dan default gateway juga menjadi bagian penting. Kesimpulannya di sesi ini itu mengajarkan bahwa konfigurasi awal perangkat jaringan itu harus dilakukan dengan benar agar perangkat itu bisa dikelola dan diamankan dengan baik. Lanjut untuk sesi 3. Di sesi 3 ini materi membahas protokol dan model jaringan. Dalam komunikasi jaringan, itu perangkat nggak cukup cuma terhubung secara fisik, tapi juga harus mengikuti aturan yang sama agar dapat saling saling memahami gitu. Aturan tersebut disebut protokol. Protokol ini yang mengatur berbagai hal seperti format pesan yang dikirim, ukuran pesan, waktu pengiriman, metode, dan cara mendeteksi kesalahan. Nah, di materi ini juga dijelasin bahwa komunikasi jaringan melibatkan beberapa protokol yang saling bekerja sama. Contohnya saat pengguna membuka halaman web, HTTP itu digunakan untuk mengatur komunikasi antara browser dan web server. TCP mengatur keandalan pengiriman datanya, IP address yang menentukan alamat tujuannya apa, dan Ethernet itu yang mengirimkan data pada internet.
intranet, itu jaringan lokal. Selain itu, model TCP IP dan OSI digunakan untuk mempermudah pemahaman proses komunikasi jaringan. Jadi dengan adanya model yang berlapis, itu proses pengiriman data jadi lebih terstruktur dan juga mudah dianalisis ketika terjadi masalah. Lanjut untuk sesi 4. Pada sesi keempat itu materi membahas layer fisik atau physical layer. Layer fisik ini merupakan lapisan paling bawah dalam model OSI yang fungsinya itu mengirimkan bit melalui media jaringan. Data yang berasal dari layer di atasnya itu bakal dirubah jadi sinyal, baik itu berupa sinyal listrik pada kabel tembaga, cahaya di kabel fiber optik, ataupun gelombang elektromagnetik di jaringan wireless. Nah, di materi ini juga dijelasin beberapa jenis media jaringan seperti kabel UTP, STP, koaksial, fiber optik, dan juga wireless. Kabel UTP ini menjadi media yang paling umum digunakan dalam jaringan LAN karena harganya relatif murah dan gampang dipasang. Lalu fiber optik itu punya keunggulan dalam kecepatan dan jarak transmisi yang lebih jauh. Dan fiber optik juga itu lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Sedangkan untuk wireless itu memberi fleksibilitas karena perangkat itu bisa terhubung tanpa kabel. Nah, dari sesi ini itu dapat disimpulkan bahwa pemilihan media jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan, jarak, biaya, dan performa jaringan yang diinginkan. Lalu selanjutnya sesi 5. Di sesi 5 ini materi bahas terkait pengalamatan jaringan, khususnya IPv4 dan subnetting. IPv4 itu merupakan alamat yang digunakan agar perangkat dalam jaringan itu bisa saling mengenali dan berkomunikasi. IPv4 ini terdiri dari 32 bit yang biasanya ditulis dalam bentuk desimal bertitik. Contohnya 192.10.10.1. Nah, di dalam sebuah alamat IP itu ada bagian network dan bagian host yang ditentukan dari subnet mask atau prefix length, yaitu panjang prefixnya lah. Materi ini juga menjelaskan konsep alamat network, alamat host, dan alamat broadcast. Selain itu, dibahas juga bedanya IP public dan IP private, serta alamat khusus seperti loopback dan default route. Subnetting itu jadi bagian penting karena digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Dengan adanya subnetting, itu penggunaan alamat IP bisa jadi lebih efisien, lalu lintas network bisa dikurangi, dan keamanan network juga bisa lebih mudah diatur. Jadi sesi ini menekankan pentingnya perencanaan alamat IP agar jaringan itu bisa berjalan lancar, berjalan dengan rapih, dan terstruktur. Lanjut untuk sesi 6. Di sesi 6 ini materi membahas konsep Ethernet, switch, serta pemasangan dan pengujian switch dalam jaringan. Ethernet itu merupakan teknologi yang umum digunakan pada jaringan LAN dan dia itu bekerja pada layer data link serta physical layer. Ini dalam OSI ya. Dan dalam jaringan Ethernet itu perangkat menggunakan MAC address untuk sebagai tanda pengenal tujuan pengiriman datanya. Materi ini juga jelasin bedanya hub dan switch. Hub itu bekerja dengan cara menyebarkan data ke semua port sehingga kurang efisien dan dapat menyebabkan banyak collision.
Sebaliknya untuk switch itu lebih cerdas karena bisa membaca MAC address dan mengirimkan data hanya ke port tujuan. Switch juga terbagi jadi ada unmanaged switch dan juga managed switch. Untuk unmanaged switch itu bisa langsung digunakan tanpa konfigurasi. Sedangkan untuk managed switch itu punya fitur tambahan, entah itu untuk setting port, untuk monitoring, untuk security, VLAN, dan fitur-fitur manajemen lainnya. Nah, dan dalam milih switch itu juga perlu memperhatikan beberapa faktor seperti apa ya? Harga, jumlah port, kecepatan port, kemampuan ekspansi, fitur keamanan, dan sesuai lah dengan kebutuhan jaringan. Nah, setelah switch-nya itu dipasang, pengujian bisa dilakukan dengan memastikan perangkat itu bisa dapat koneksi dan bisa melakukan ping antar komputer gitu. Kalau ping berhasil, maka switch dan koneksi jaringan itu bisa dikatakan berjalan dengan baik. Sekian untuk penjelasan rangkuman di 6 sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.